alamul malakut. Tapi di alam malakut ini pun juga perlu dengan istilah penyucian. At-tajridul malakut, supaya tidak ada domplengan daripada iblis, daripada syaitan dan lain-lainnya. Karena alam malakut yang tidak bisa didompleng oleh iblis, syaitan dan lain-lainnya itu cuma alamul malakutnya para nabi dan rasul. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari pernah terjadi ketika baginda Rasulullah SAW memimpin salat di sekitar Ka'bah. Hadis ini dikenal, cerita ini dikenal dengan cerita hadithun 'anil gharaniq. Cerita tentang gharaniq. Nah, ini di Al-Azhar dahulu pembahasan hadithun 'anil gharaniq ini sangat jelimet, sangat luar biasa susahnya, karena ada beberapa macam-macam perbedaan pendapat, termasuk juga tentang hadis innamal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Itu luar biasa, hampir seperempat SKS itu hanya dibahas untuk itu. Nah, jadi ulun dulu satu jurusan juga dengan Ustadz Zaini. Ustadz Zaini kakak kelas ulun, dan Ustadz Zaini lah yang menjadi penyebab ulun bertemu dengan Abuya. Nah, jadi Ustadz Zaini ini dulu beliau pulang ke Indonesia, Abuya waktu ke Mesir. Nah, itu Ustadz Zaini mengasih nomor ulun ke Abuya. Nah, jadi ketika di Mesir, Abuya menghubungi ulun. Nah, disitulah pertemuan ulun dengan Abuya. Nah, jadi salah satu penyebab ulun masuk ke tarekat Tijani dan bertemu Abuya, yaitu adalah anak daripada Abuya kita, Ustaz Tan Haji Muhammad Zaini. Nah, jadi hadithun 'anil gharaniq. Cerita tentang gharaniq ini polemiknya luar biasa. Cuma pun ulun akan menyebutkan yang paling simpel saja. Pada suatu hari, baginda Rasulullah SAW sidin membaca Al-Quran. Lebih tepatnya di surah An-Najm. Nah, di surah An-Najm ini baginda Rasulullah membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Nah, jadi ayat ini Rasulullah membaca seperti itu. Ini aujuh yang paling selamat. Rasulullah membaca seperti itu. Cuma ketika Rasulullah sujud salat, anehnya orang musyrik, orang kafir juga ikut sujud. Nah, anehnya orang kafir, orang musyrik yang ketika hadir waktu itu juga ikut sujud bersama Rasulullah. Rupa-rupanya yang didengar oleh orang musyrik, yang didengar oleh orang kafir, bukan yang dibaca baginda Rasulullah. Yang didengar oleh mereka, kalau Rasulullah kan tilka idzan qismatun dhiza. Yang didengar oleh mereka apa? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Gharaniq ini artinya jamak plural, kata-katanya jamun dari gharnuq. Gharnuq ini nama sebuah burung. Jadi orang Quraisy menyerupakan berhala itu dengan burung, artinya saking tingginya. Nah, jadi yang orang kafir dengar ketika Rasulullah membaca ayat Quran tadi itu gharaniq tadi. Demikianlah yang mereka dengar, seperti inilah terjemahnya. Demikianlah itu berhala yang maha tinggi. Dan syafaat berhala itulah yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini kacau. Lalu mereka juga ikut sujud. Mereka mendengar Rasulullah berbicara membaca ayat seperti itu, mereka ikut sujud. Dikiranya Rasulullah memuji Tuhan mereka. Nah, ini jadi polemik karena orientalis masuk ke sini. Dan ini ujung-ujungnya tentang keautentikan Al-Quran. Makanya pembahasannya sangat jelimet. Tapi kita bukan itu fokusnya. Fokus kita bukan itu. Fokus kita
Di sini Maulana al-Imam Al-Ustaz Al-Doktor Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, beliau mengomentari kejadian ini, mengomentari fenomena ini. Kata beliau, ini ada hikmah yang sangat besar daripada kejadian ini. Hikmahnya apa? Hikmah yang besar itu untuk istimbatat ruh, istimbatat haul, sesuatu yang berhubungan tentang ruh, tentang pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kata beliau kita bisa mengistimbat bahwasanya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku ketika tidur, maka dia akan melihat aku ketika jaga. Dan syaitan tidak akan bisa, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai. Seperti itu hadisnya. Nah, di sini kita bisa mengistimbat kata Syekh Ali Jum'ah bahwasanya yang tidak bisa diserupai tentang Rasulullah itu adalah surah, bentuk sidin. Nah, bentuk ini Rasulullah, wajah sidin itu yang tidak bisa diserupai. Sedangkan suara bisa. Nah, suara itu bisa, dan itu buktinya dibuktikan dengan hadis Gharanik tadi. Nah, artinya apa? Andai kata ada salah seorang yang bermimpi Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, melihat zat Rasulullah, surah Rasulullah, itu benar. Tapi apa yang dia dengar itu harus dita'rid, harus dulu ditimbang dengan Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah. Dan dari ini kata beliau banyaknya bala itu dari ini. Yaitu bujur aja melihat Rasulullah, bujur aja. Tapi kata-katanya itu yang didengar itu bisa jadi dabringan dari iblis. Nah, saking luasnya alamul malakut kita. Bisa aja. Nah, diucapkannya lain. Diucapkan Rasulullah ini, bujur Rasulullah bucap nih, nang kita tangkap lain. Mun kita misalnya mesti Rasulullah mun kada sesuai syariat itu bisa jadi seperti itu. Nah, dari inilah kata beliau bala muncul orang mengaku Imam Mahdi, kejadian Juhaiman di Mekah Bahari itu dari gara-gara seperti ini. Karena Rasulullah bersabda, "Man ra'ani," barang siapa melihat aku, bukan man sami'a minni, bukan yang mendengar dari aku, tapi yang siapa yang melihat aku. Jadi penglihatannya bujur, tapi pendengarannya belum tentu. Karena syaitan dan iblis bisa menyerupai tentang pendengaran tadi. Nah, ditiru-tirukannya suara mirip Rasulullah. Apalagi kita ada tahu juga suara Rasulullah kayak apa. Kalau spesifik wajah Rasulullah itu ada diceritakan di hadis, wajah sidin, awak sidin, rambut sidin itu ada. Tapi kalau suara siapa? Karena bisa itu kayak kawa suara ini kan ngalih kita menggambarkannya. Nah, ala kulli hal, ulun hanya sekadar ingin mengimbau hati-hati. Hari ini beredar di YouTube di mana-mana. Imam Mahdi sudah lahir. Imam Mahdi orang Indonesia. Imam Mahdi orang ini, orang itu. Hati-hati. Nah, ini ulah poin dulu di situ. Kenapa kita bukan mendustakan apa yang lihat, tapi belum tentu naiknya dengar itu sesuai. Bahkan akhirnya dia mengaku Tuhan, mengaku Nabi. Dan di samping itu alamul malakut ini perlu takwil. Andai kata kita bermimpi Rasulullah, lalu Rasulullah uqtulu anfusakum, bunuhnya diri bonigam. Nah, itu ada takwil kan? Uqtulu anfusakum di sini artinya nang dibunuh itu bukan diri kita, nafsu kita. Nah, itu artinya perlu kepada guru. Ini sedikit saja prolog dari ulun tentang at-tajrid al-malakuti. Nah, yang selanjutnya yang melanjutkan pembicaraan dan berikan tausiah kepada kita Ustadz Haji Muhammad Zaini. Mudah-mudahan pembicaraan orang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.